Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas segala nikmat dan rahmat dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah zikir. Dan alhamdulillah ibadah zikir kita pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kekuatan agar tetap istiqomah. Karena yang paling berat itu adalah istiqomah. Tentang kitab hikam, yang kita ambil pada malam hari ini yaitu penjelasan tentang jangan bertingkah menjadi Tuhan. Ini dulu pernah saya sampaikan, tapi kali ini kita merujuk kepada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manaka antadaiya ma laisa laka minna lil mahlukina afayubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian mengakui yang bukan hak kalian dari hak para makhluk. Demikian juga, apakah mungkin Allah berkenan kalian mengakui bersifat Allah, padahal Allah pengasuh alam semesta ini. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini, kita sebagai manusia dilarang untuk mengakui hal yang bukan hak kita. Mengakui bahwasanya kita yang bisa. Mengakui bahwasanya kita yang kaya. Mengakui bahwasanya kita yang cerdas. Mengakui kita yang bisa menyembuhkan. Seperti itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi sifat mengakui ini sebetulnya semua sifat-sifat yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis di dalam Asmaul Husna. Jadi Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha cerdas, Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha kaya, dan sebagainya. Tapi kebanyakan dari kita biasanya kita itu lupa. Seumpama kita dititipi Allah sedikit kelebihan, sedikit titipan, kita kadang banyak lupanya. Kadang salah satu jamaah pasti ada beberapa orang insya Allah yang dibukakan hijab oleh Allah sehingga diizinkan mengetahui hal yang akan terjadi. Biasanya lewat petunjuk mimpi. Pernah beberapa jamaah bermimpi sesuatu dan ternyata menjadi kenyataan. Gino mboten. Bahkan pernah juga ada salah satu jamaah bilang tentang suatu kejadian dan ternyata menjadi kenyataan. Disitulah ketika Allah menitipkan rahmatnya, menitipkan sedikit kekuasaannya agar kita lebih beriman kepadanya. Kadang-kadang manusia itu sulit untuk membawa. Dan kadang-kadang manusia itu
berkehendak mendahului kehendak Allah. Contoh, ada yang diberikan petunjuk bahwasanya si A akan diambil atau akan meninggal pada waktu tertentu. Kemudian tanpa sadar, orang yang diberikan petunjuk itu memberitahu kepada orang yang akan diambil itu. Dan itu sangatlah tidak boleh. Kita hanya wajib memberikan petunjuk saja, atau memberikan sindiran-sindiran agar membuka mata hatinya. Terus lagi ada orang yang kaya, bahkan saking kayanya ya banyak sih, memandang rendah orang yang tidak punya, dibanding semuanya diukur dengan harta, semuanya diukur dengan materi. Tapi sesungguhnya apabila kita bisa menyadari orang yang kaya belum tentu mulia, dan orang yang miskin belum tentu terhina. Mungkin kebanyakan manusia di dunia ini, orang yang kaya itu akan dianggap raja, akan dianggap mulia bagi kebanyakan orang. Dan orang yang miskin itu pasti akan dipandang sebelah mata, disepelekan, dikucilkan. Itu pasti. Itulah bangkai dunia, pandangan dunia. Tapi apabila kita menuju kepada Al-Quran, maka yang akan Allah lihat yaitu takwanya. Jadi pandangan Allah berbeda dengan pandangan kita manusia. Manusia ini hanya memandang zahir, tapi Allah memandang ketakwaan seorang hamba. Bisa jadi yang miskin itu lebih mulia di hadapan Allah, dan yang kaya lebih hina di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kesombongan itu pakaianku. Siapa saja yang akan bersaing denganku pada salah satu sifatku, maka akan aku campakkan ia ke api neraka. Yang dimaksud aku adalah Allah. Jadi kesombongan itu hanya milik Allah. Kita jangan sampai terjebak di sana. Saudaraku yang sudah dititipi Allah rahmat, bisa kadang-kadang kebetulan bisa menyembuhkan orang, jangan diakui. Ketika jenengan sudah bilang, oh gara-gara tak obati sembuh, disitulah munculnya kesombongan. Oh gara-gara tak utangi duit iso bondo, oh gara-gara tak ajari iso pinter. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan menghancurkan kita sendiri. Dan Allah tidak ridho apabila makhluk Allah dengan makhluk yang lain menyamakan dirinya dengan Allah. Maksudnya yang maha mulia hanya Allah, dan ketika panjenengan diangkat derajat oleh manusia, maka jenengan jangan merasa mulia. Maksudnya apabila kita lelaku niki sampun diuripi kali Allah, diuripi ini maksudnya apa? Dikenalkan, terkenal kata nih loh. Lek ini sampun lelaku pun diuripi kali Gusti Allah, jenengan pun terkenal waribat penjabarane, jenengan kudu sing lebih hati-hati. Krana napa?
Ketika panjenengan terkenal, terus banyak orang yang memuji jenengan, jenengan bangga, maka di situ panjenengan akan jatuh. Makanya saya selalu mengajarkan kepada panjenengan, lebih baik kita dianggap hina. Lek iso tiyang ini cek salah paham mbek awake. Cek beranggapan awake dhewe iki wong gak karu-karuan. Karena nopo kula kok selalu mengatakan seperti itu? Karena awake dhewe niki rawan. Dereng mesti awake dhewe niki kuat dilem. Dereng mesti. Lek ini dicaci maki mungkin dimungsuhi di apapun kita bisa tahan. Tapi lek awake dijebak dengan pujian, dengan suatu kehormatan, dihormati orang sana sini, terus kita bangga, kita rumongso, maka disitulah akan merusak diri kita sendiri. Kedah sing hati-hati. Makanya kula niku nyuntuhi jenengan. Ketika kata pasien sing ado-ado ngrasa kula apik, ngrasa kula yen napa, ten WA ngrasa kula sing nyeluk mboten karu-karuan. Sing nyeluk Gus, sing nyeluk nopo. Mesti kula plesetaken. Kula ndamel status nyanyi-nyanyi. Gawe status semul. Cek nopo pikiran itu yang cek elek ten kula seneng. Dengan uang pikiran elek ten kula saged seneng, saged hati-hati. Mature kula Abah Brahim Singen. Ketika kula si SMP, Abah Brahim niku insyaallah lek mboten salah nyanjangi namine almarhum Pak Warno. Dan sampai saat ini mancep ten hati kula. Beliau ngomong, emas ditutup apapun akan tetap emas. Bangke ditutup apapun tetap bangke. Jadi masih panjenengan duwe kesayan dalam artian niku sesuatu sing istimewa teko Allah. Masih sampean tutupi lho. Tiang yang jauh akan tahu dan yang dekat tidak akan tahu. Karena apa? Kados lampu nih loh. Lampu kayak lampu neon ngoten niku. Padahal pitingane lampu niku kan cedek. Tapi gelap sama delok dhuwur lampu lak gelap. Tapi yang bisa melihat adalah yang jauh. Nggih sami kayak sampean ningali lampune tower. Nah niku kula asal pelajaran saking Mas Hendik. Lampu tower. Tower niku kan dukur ah. Enten lampune klip-klip banget nang dhuwure. Coba jenengan cedhek towere, saged ketok napa mboten? Sing ketok pasti sing ado. Nggih napa mboten? Nggih ngoten niku. Ngoten niku derek-derek. Dimanapun tempatnya. Dan dengan siapapun kita hidup. Pasti orang terdekat kita itu tidak akan bisa menghargai kita. Tidak akan bisa mengerti. Tapi orang-orang yang jauh lah yang mengerti. Karena nopo? Gini wau. Ibaratkan lampu niku wau. Sing ado sing ketok, sing cedhek malah gak ketok. Soalnya kecedeken. Nggih sami kaya jenengan ningali gajah. Oh ningali buku, ningali kitab ning ngeten nggih. Jenengan nek ndelok kitab ngeten, ketok napa mboten? Saged maca napa mboten iki? Kan mboten saged. Kedah napa? Kedah rada ado. Nek rada ado kan ketok. Nggih sami ngoten niku, Derek. Dadi lek jenengan nyanjangi keluarga mboten kenek, nyanjangi dulur gak kenek, nyanjangi anak bojo gak kenek, jenengan pun loro hati. Krana napa niku pun hukum alam. Pun hukum alam. Mangkane sing saged nyanjangi keluarga mesti tiyang liya. Karena keluarga sendiri orang terdekat kita dan tahu kebiasaan kita dan gak percaya. Walah iki ae ngaten. Kados ten mriki wonten salah setunggale tiyang sing nyamar. Ten kampung mriki. Mungkin orang lain beranggapan tiyang niku gendeng.
tapi kula mboten. Guru kula Habib Muhammad Asyekaf Semarang matur, "Le dek nggenmu iku nek wali le, omahe cedek langgar." Ngomong ngoten. Tiange niki ya macak gendeng katanya iya. Lek tiang sing mboten paham, wah kon kok meguruna wong gendeng, nggak paham anjane. Tiang lek mboten paham, meskipun kita beri paham, dia tidak akan paham. Lek di basa gaule gak nutut. Ibaratkan tiang TK sampean kayak pelajaran SMP gak nutut. Sing paling meneng ya nopo? Sing paling enak, hindarilah perdebatan. Jenengan debat tiang sampean meneng ae wis gak usah jawab. Karena nopo? Jenengan lek debat kali tiang, jenengan iku padha kali kambing, adu kepala. Adu pinter-pinteran, nggak butuh. Sing paling butuh niku niki. Ma fi qalbi ghairullah. Atine awake gawe Gusti Allah. Gusti Allah ngengken napa? Ngengken awake sing rukun. Mboten ngengken awake debat engkel-engkelan perkara agama. Dan lek disadari malih awake piyambak niki lho sak donya dikei diciprati mek sithik ilmune Gusti Allah. Sedangkan ilmune Gusti Allah niku luas, tersebar dimanapun. Makanya jangan sampai kita gampang menyalahno orang lain. Jadi kuncinya sifat sombong, sifat mengakui, dan sifat rumongso harus kita hindarkan dalam diri kita. Agar apa? Agar kita selamat dan kita tidak bertindak seperti Tuhan. Mboten nangsal. Menawi wonten sing tanglet, kula sumanggaken. Kados awake dhewe kadang sakit berobat. Awake dhewe ngombe obat ngene, ngombe obat ngene, ngombe obat ngene. Harapan kita sembuh. Tapi ketika Allah berkehendak lain, awake saged nopo? Awake piyambak nyekolano anak, nguliano anak, tujuannya cek dadi wong ngene, dadi wong ngene, terus tidak sesuai dengan harapan kita. Terus kita bisa apa? Ingat sedulurku, awake dhewe ten alam donya iki namung wayang. Wayang niku napa? Sing gadahi sifat, sing gadahi karakter niku dalange. Dalange sinten? Nggih Gusti Allah. Pak Matamin sifatnya ngeten, sing maringi sifat ngoten niku Allah. Kali Allah digerakan kayak ngeten. Pak Budi nggih ngoten. Kali Allah digerakan kayak ngeten. Pak Udin nggih ngoten. Sedaya. Dadi kuncine derek-derek, jangan sampai kecewa apabila keinginan panjenengan boten diridhoi kali Gusti Allah. Awake dhewe namung wayang. Wayang niku napa? Sakarepe dalange. Kuncine ngoten iki. Dari kitab niki wau penjabarane niku ngoten kuncine. Lek basane wong Jawa sumeleh utawa berserah. Nggih sampun paham? Impun ngoten mawon saking kula. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.